Hai ayah bunda, sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa tekan tombol loncengnya, ceng 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 ceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين. Yang sangat memuliakan Bapak Presiden dan juga Bapak Ibu, dan suasana kita berikan kesehatan kepada beliau, dimudahkan dalam segala urusannya, serta Allah jadikan setiap kebaikan yang sudah diupayakan di dan juga menjadi memperhatikan amal di dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kami muliakan Pak Asisten, Pak Ketua, dan juga Pak Anggota Dewan, Administratif dan seluruh para alim ulama dan masyarakat yang beserta di Bulan yang kecil dan disebut nama. Mudah-mudahan semuanya kita yang hadir di masjid ini mendengar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Idza dakhala Ramadan," apabila masuk di awal bulan Ramadan sampai di akhir Ramadan, "Futihat abwaabul jannah," maka pintu surga akan dibuka selebar-lebarnya. "Wa ghuliqat abwaabun nar," pintu neraka akan ditutup selama-lamanya. Wasufizatis sayatin, dan setan akan dibelenggu. Dari hadis ini kita pahami bahwa setan selama bulan Ramadan akan dibelenggu. Para ulama mengatakan, ulama mutakallimin, kata wasufizatis sayatin, setan itu akan dibelenggu baik maknawi maupun hakiki. Maknawi maupun hakiki. Maknawi bahwa setan dibelenggu yang mungkin karena dia adalah iman kepada Allah yang khalid, sehingga dia tidak bisa memberikan membisikkan kepada manusia, dan secara hakiki bisa jadi memang secara fisik syaitan sedang dibelenggu. Nah, kenapa setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena pada hakikatnya ada fakta yang sangat mengejutkan. Lagi viral, ada 5 fakta yang mengejutkan kita, pengakuan dari syaitan yang Allah sebutkan dalam surah Ibrahim pada ayat ke-22. Nanti mungkin jemaah sekalian bisa merujuk kembali, bisa melihat kembali. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala asy-syaitanu lamma qudiya al-amr." Dan setan nanti akan berkata, "Lamma qudiya al-amr," setelah proses hisab itu selesai. Jadi Syekh Abdul Sabbar dalam kitabnya Habibaka wa Tuqaddimul Mustaqbalika fil Akhirah, pada saat di Ardul Mahsyar, orang tidak ada lagi yang berani bertanya ataupun menakutkan. Ada Michael Jackson misalkan, tidak ada yang berani. Semuanya dalam keadaan ketakutan. Meskipun di sampingnya itu ada tokoh dunia yang paling terkenal, misalkan ketemu dengan Fir'aun di sampingnya, maka dia tidak akan bicara, tidak mau negur, tidak mau nyapa, semua dalam keadaan takut. Sampai kapan? Qudiyal amr, sampai proses hisab itu selesai. Setelah proses hisab itu selesai, masuk kepada pintu berikutnya, pos berikutnya. Apakah dia masuk neraka atau masuk surga? Setelah berada di posisi masing-masing, barulah mereka saling berbicara. Kalau dalam surah Al-A'raf, antara penghuni neraka dengan penghuni surga itu saling bercakap-cakap. "Weh, ternyata ada teman saya di atas di surga. Oh, ternyata kamu Fir'aun." Saling bercakap-cakap. Dan ini bisa dilihat dalam surah Al-A'raf
bagaimana penghuni surga dengan penghuni neraka itu saling bercakap-cakap. Bahkan penghuni surga mengatakan, kalau seandainya aku ikut daripada ajakanku dulu, maka niscaya aku akan merugi sebagaimana engkau merugi. Nah, fakta yang mengejutkan, ada 5 fakta yang disampaikan oleh syaitan dalam surah Ibrahim ini. Pertama kata syaitan, inna wa'dallahi wa'dal haqq. Sesungguhnya janji Allah itu benar. Wa amma wa'adtukum fa akhlaftukum. Tapi ketika aku berjanji kepadamu, fa akhlaftukum, aku ingkari janji. Ini fakta yang pertama. Kata setan, kalau Allah berjanji, niscaya janji Allah itu benar. Tidak ada janji Allah itu yang diingkari. Tetapi ketika aku berjanji, nah siap-siaplah teman-teman. Nah siap-siaplah kecewa. Siap-siap akan dikecewakan. Kemudian yang kedua, wa ma kana li 'alaikum min sultan illa an da'awtukum fastajabtum. Aku tuh gak punya kuasa. Wa ma 'alaikum min sultan. Aku gak punya kuasa terhadapmu. Mau kamu jadi baik, mau kamu jadi buruk, mau kamu ikut denganku, mau enggak, itu gak ada kuasa. Yang punya kuasa terhadap kita itu adalah Allah. Mau kita jadi baik, mau kita jadi jahat, itu Allah yang punya kuasa. Tidak ada satu perkara kecil baik dan buruknya pun itu terjadi kepada kita kecuali atas izin Allah. Izinnya bukan kehendak. Ini harus dibedakan antara izin dengan kehendak. Kalau kita katakan tidak ada perkara yang terjadi dariku itu atas kehendak Allah baik dan buruknya, misalkan perkara dosa atau perkara taatnya, kecuali Allah yang menginginkan, itu nanti jabariyah. Berarti kita hanya sebagai robot, Allah yang sudah menentukan. Kenapa kamu berbuat maksiat? Ya Allah yang sudah mau. Aku kan hanya ingin saja, itu jabariyah. Kalau kita Asy'ari bahwa ketaatan dan juga kemaksiatan itu ikhtiari, kita punya kuasa untuk mengupayakan. Maka tidak ada suatu perkara baik ketaatan maupun kemaksiatan kecuali atas izin Allah yang mengizinkan. Seberapa banyak ada orang mau berbuat maksiat, mau berbuat dosa, mau mencuri misalkan, Allah tak izinkan, maka adanya jalan dia tak jadi mencuri. Yang ketahuan lah, yang tiba-tiba yang punya rumah bangun lah, ada saja. Tapi ketika Allah izinkan terhadap keinginannya, jadi saja mulus dia akan terjadi. Kemudian yang ketiga, fala talumuni wa lumu anfusakum. Jadi kata syaitan, karena aku tak punya kuasa terhadap mau menjadi baik, mau menjadi tak baik, fala talumuni wa lumu anfusakum. Jangan salahkan aku. Salahkan diri kamu sendiri. Ini ada kelakar Pak Budi ini satu masjid. Asik setan yang tidak salah. Ini gara-gara setan menggoda. Dan fala talumuni walau, ini jawaban syaitan. Jangan salahkan aku. Walau mau salahkan diri kamu sendiri. Kenapa setan mengatakan fala talumuni walau mau salahkan? Karena memang begitu. Nanti di neraka itu akan saling hujat. Makanya Allah memberikan kesempatan kepada kita bahwa syafaat itu selain didapatkan daripada baginda Nabi SAW, masing-masing kita itu juga bisa memberikan syafaat. Man alladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi. Seberapa banyak siapapun di antara kita bisa memberikan syafaat dengan atas izin Allah. Sehingga kata para ulama dan juga kedua baginda Nabi, anta ma'aman ahbabta dalam Nabi, engkau akan bersama orang yang kau cintai. Kenapa? Karena saling memberikan syafaat. Kalau kita cinta kepada Michael Jackson, cinta kepada Tommy Cole, siapapun itu, maka bisa jadi kita juga akan dikumpulkan bersama orang yang kita cintai. Kalau seandainya yang kita cintai tidak bisa memberikan syafaat kebaikan, ya bisa jadi justru akan mencelakakan kita. Tapi kalau kita berteman dengan berjual minyak wangi yang senantiasa dapat kebaikannya, dapat kemuliaannya, bahkan mungkin bisa memberikan syafaat nanti yang bermaksud, maka kita juga akan mendapatkan kebaikan dari apa yang sudah diberikan oleh Allah.
teman ataupun orang yang kita temankan. Maka setan nanti akan bercakap, akan mengeluarkan rutinya. Karena pada saat perkara sudah ditetapkan, mereka saling menghujat. Setan dengan pengikutnya dia akan saling menghujat. Berapa banyak kalau kita kaji dalam Al-Quran, Allah menentang ta'addi ataupun tantangan. Mulai dari ketika Allah menantang, kalau misalkan kamu tak yakin dengan apa yang aku bawa, kata Allah, datangkan kamu beserta pengikut-pengikut kamu untuk memberikan satu permisalan daripada Al-Quran. Dan bahkan Allah menentang kalau seandainya kamu tidak bisa ataupun bahkan tidak akan pernah bisa, maka kami siapkan neraka. Kemudian dalam beberapa banyak ayat juga Allah menentang mana janji kamu dan juga syarik-syarik kamu. Mana janji kamu bahwa kamu tidak percaya bahwa Allah nanti akan memberikan balasan. Bahwa teman-teman kamu yang ketika di dunia kamu gak yakin terhadap janji-janji Allah. Tantangan Allah itu dalam banyak seperti ini. Maka syaitan dia tak mau disalahkan. Fala talumuni wa lumu anfusakum, jangan salahkan. Salahkanlah diri sendiri. Aku gak punya kuasa. Dari dulu kamu sudah yakin kan bahwasanya janji Allah itu benar, janji aku ingkari. Aku tidak punya kuasa untuk menjadikan kamu baik ataupun buruk, melakukan ketaatan atau melakukan tidak ada kuasa untuk syaitan. Maka kata syaitan teman-teman ketiga ataupun fakta pengakuan daripada syaitan yang ketiga, fala talumuni wa lumu anfusakum, jangan salahkan aku. Salahkanlah diri kamu sendiri. Ngapa mau ikut aja? Ma'ana bimusrikum wa ma'antum bimusrikhi. Kata syaitan, sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu, mempersekutukan aku. Ini kata syaitan. Syaitan saja dia tidak membenarkan kalau kita itu menduakan Allah. Syaitan saja mengakui aku tidak membenarkan, karena syaitan itu dia tidak menyebutkan Allah. Syaitan itu dikeluarkan dari surga karena apa? Karena dia menduakan Allah atau karena sombong? Karena sombong. Apakah dia taat kepada Allah? Dia taat. Cuma dia tidak mau terima. Ketika Adam itu diciptakan dari tanah, sementara syaitan itu diciptakan dari api, dia tidak mau terima. Kenapa pula aku yang harus hormat sama dia? Aku kan pangkat aku lebih tinggi, lebih dia balas aku, balas tiga. Maka kamu pula harus hormat. Sehingga sombong itulah yang menyebabkan syaitan itu dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga. Bukan karena syaitan mensekutukan Allah. Itu maksudnya catatan kita. Maka kata syaitan, sesungguhnya ma'ana bimusrihikum wa ma'ana bimusrihi, dan aku tidak membenarkan ketika engkau mensekutukan Allah. Karena aku sendiri tidak mensekutukan Allah. Aku dikeluarkan dari surga oleh Allah bukan karena setan itu mensekutukan dari Allah, tapi karena dia sombong dan taat kepada Allah. Kemudian yang terakhir kata syaitan, inni kafartu bima asyraktumu min qabl, karena sesungguhnya aku itu berbuat syirik kepada Allah, artinya menjadi musuh bagi Allah belum lagi engkau ada, belum lagi anak cucu Adam itu ada. Aku memang sudah dijebak oleh Allah, sudah dijebak. Artinya bahwa perbuatanku kamu sudah tahu, yang tak boleh diikuti oleh aku kamu sudah tahu, sehingga tak ada alasan kamu. Yang jadi titik tekan tadi adalah pengakuan syaitan yang ketiga, fala talumuni wa lumu anfusakum, jangan salahkan. Salahkanlah diri kamu sendiri. Kenapa kau mau ikut daripada ajakan? Kalau seandainya ketika ada bisikan untuk melakukan perbuatan dosa, perbuatan kemaksiatan, kemudian kamu sadar bahwa ini adalah ajakan syaitan, kemudian kamu tidak mau mengikuti ajakan syaitan, maka selamatlah, amanlah. Tapi karena kamu mau ikut dengan ajakanku, ya sudah. Yang namanya mengajak, biasanya yuk kita ke masjid Pak,
mungkin kita berubah, nggak perlu masjid, apa saya berubah, nggak mungkin. Karena tidak ada paksaan. Berbuat ketaatan, berbuat kemaksiatan, tidak ada paksaan. Maka kata syaitan, fala talumuni walau anfusakum, jangan salahkan diri kamu sendiri. Maka selama Ramadan, dari pertama sampai berakhirnya Ramadan, setan dibelenggu oleh Allah. Ketika setan dibelenggu, maka bisikan untuk berbuat kemaksiatan ini bisa dikatakan ini. Kecuali bisikan tersebut itu sudah menjadi amalan kita. Jadi memang sudah menjadi amalan kita. Sayyidah Hawa dalam kitabnya Tarbiyatun Akhlaqiyah menyebutkan, sebetulnya antara seorang hamba dengan Allah itu tak ada hijab. Kita harus langsung connect, ibarat sinyal itu sudah 4G. Tidak ada lagi batasan, tidak ada buffering lagi. Kalau kita pasang langsung lancar, tidak ada batasan. Seperti gelas yang dituangkan ke dalamnya air, maka itu akan sampai air itu ke dalam gelas. Tetapi dengan faktor eksternal, perbuatan kemaksiatan yang kita lakukan, mengambil hak orang lain yang kita lakukan, itu menjadi penutup gelas tersebut. Sedikit demi sedikit dia akan tertutup. Pertama, tutupnya mungkin seperti kulit ada. Kedua seperti tisu. Ketiga seperti plastik. Keempat seperti tutup gelas. Kelima permanen. Kalau sudah permanen, Allah gambarkan dalam Quran, summa qasat qulubuhum, maka hatinya dia akan hukum. Fahyakal hijau, seperti batu. Au asyaddu qasra. Bahkan Allah sebutkan au asyaddu qasra, atau mungkin lebih parah dari batu. Maka dikatakan para ulama, kalau seandainya seumur hidup kita tidak pernah nangis, tak pernah kita nangis, hati-hati, berhati-hatilah, bisa jadi sulit kita mendapatkan hidayah. Karena apa? Karena salah satu indikator kelembutan hati untuk mendapatkan hidayah adalah kelembutan. Umar bin Khattab, beliau ketika siang hari mendapatkan musuh, dia garang seperti singa pada pasir. Tapi ketika malam hari, ketika dia menghadap kepada Allah, dia jinak sama lebih dari orang. Artinya lebih lembut, cengeng dibandingkan. Maknanya apa? Bahwa kelembutan hati inilah yang akan membuka tabir hijab-hijab yang menutup daripada gelas, supaya air itu bisa masuk ke dalam gelas, supaya hidayah itu akan masuk ke dalam gelas. Maka hidayah itu tertutup bisa jadi karena faktor bisikan syaitan. Nah, ketika Ramadan berakhir, ini setan mulai lepas, tidak dibelenggu lagi. Nah, tinggal kita saja. Sadarkah kita bahwa apa yang sudah disampaikan 5 fakta mengejutkan yang disebutkan oleh syaitan tersebut, ini kita sadar atau tidak? Kalau kita sadar terhadap 5 fakta yang disebutkan oleh syaitan, insya Allah mudah-mudahan Allah akan memberikan petunjuk kepada kita. Tapi kalau kita tak sadar dan tak mau sadar, nah ini enggak. Maka kata syaitan, kembali lagi, fala talumuni walau jangan salahkan diri kamu sendiri. Kenapa kamu mau ikut daripada ajakanku? Karena syaitan tidak pernah punya kuasa untuk menjadikan kita baik, untuk menjadikan kita tidak baik, untuk taat kepada Allah, untuk tidak taat kepada Allah. Syaitan tak punya kuasa. Ini yang harus saya sampaikan sebelum ditutup. Tadi sampaikan oleh saya, jika ada pertanyaan kami persilakan. Tidak ada cukup. Silakan, Wajib. Assalamu alaikum ya Rasulullah. Assalamu alaikum ya Rasulullah. Terima kasih telah menonton dan mendengarkan perkataan yang baik. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.